Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan limpahan nikmat yang tidak terhingga bisa hadir menunaikan jamuan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, diberikan rahmat dan maghfirah, dan mudah-mudahan diberikan karunia ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya salawat dan salam dicurahkan dan dilimpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun pembahasan kali ini di kajian rutin akidah yang diambil dari kitab Mukhtasar Ma'ariju Al-Qabul bertemakan mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu bagian dari kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kandungan iman beriman kepada Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 3 atau 4 dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, yaitu mengimani, meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dibuktikan dengan akal, fitrah, panca indera, kemudian juga syar'i, dalil syar'i. Jadi dalil isbat ketetapan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini berdasarkan akal, panca indera, fitrah, pun juga tentunya adalah dalil syar'i, Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua dari kandungan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah beriman kepada rububiyah Allah, meyakini bahwa Allah tunggal,
Allah esa dalam segenap perbuatannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam semesta, pencipta, pengatur, penguasa, yang menghidupkan, mematikan, Al-Mun'im, pemberi kenikmatan, yang menyembuhkan, mengatur rezeki dan seterusnya. Inilah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, yaitu meyakini dengan pasti bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Itu karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, disembah. Adapun sembahan mereka selain Allah batil. Kemudian yang keempat, dan inilah yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengkajinya, adalah mengimani, meyakini bahwasannya Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, terhindar dari kekurangan dan aib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran penyebutan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, ini ada di 3 tempat atau di 4 ayat, mohon maaf. Zikrul Asma'il Husna fi 4 ayatin, telah datang penyebutan Asma'ul Husna di dalam Al-Quran dalam 4 ayat. Pertama, surah Al-A'raf 180. Al-A'raf 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, hendaklah kalian berdoa, beribadah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya, nama-nama Allah, karena mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan, perbuat. Yang kedua, di surah Al-Isra ayat 110, penyebutan Asmaul Husna dalam Al-Quran. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110, Allah berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, katakan ud'ullaha aw ud'ur rahman, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u falahul asmaul husna, apapun yang kalian seru maka miliknya adalah asmaul husna, nama-nama yang baik. Wa qauluhu ta'ala fi surati Thaha, yang ketiga di surah Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu, Allah lah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia. Lahul asmaul husna, miliknya asmaul husna, nama-nama yang baik. Yang keempat,
di surah Al-Hasyr. Ini surah keberapa Al-Hasyr? Ya, juz 28, surat keberapa? Surat keberapa Al-Hasyr? Surat keberapa? Berapa? 59. Alhamdulillah. Siap Al-Quran, siap. Surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah sang pencipta, al-bari'u al-musawwiru, lahul asma'ul husna, miliknya lah asma'ul husna, nama-nama yang baik, ila akhiri al-ayah. Hadirin rahiman rahimakumullah, kita masuk di pembahasan Asmaul Husna. Secara bahasa, arti Asmaul Husna adalah nama-nama. Jadi asma diambil daripada ismun. Sedangkan ismun asalnya ada yang mengatakan dari sumu, yang artinya adalah tinggi. Ada juga yang mengatakan ismun itu diambil dari simatun, yaitu alamat atau tanda. Sehingga ismun, nama, itu memiliki kedudukan istimewa. Satu, ketika diambil dari sin mim wawu sumu, maknanya adalah nama seseorang itu tinggi. Dengan nama tersebut akan dibawa ke akhirat. Di hadis yang begitu panjang mengkisahkan tentang bagaimana meninggalnya seorang mukmin dan orang munafik, meninggalnya orang kafir. Maka dikatakan, disebutkan, apabila seorang mukmin meninggal, maka dikatakan fulanun ibnu fulan, fulan putranya Pak Fulan, dengan menyebutkan nama terbaik, di sebutan terbaik namanya di dunia. Yang jelas bahwa nama ini adalah sumu tadi, sebagaimana bahasanya, tinggi. Atau juga bisa bermakna tadi simatun, itu alamat atau tanda, sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan adalah dengan apa? Salah satunya nama. Ini al-asma, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan jamak. Jamak disebutnya, ya, nanti insyaallah kita akan masuk di pembahasan al-adad, atau keutamaan hafal dan mengetahui 99 nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaallah kita akan bahas. Kemudian yang kedua, al-husna. Husna itu baik, baik. Nah, Asmaul Husna secara keseluruhan maknanya adalah al-asma'ul lati asbataha Allah Ta'ala li nafsihi, nama-nama Allah, nama-nama Allah yang Allah tetapkan atas dirinya. Asmaul Husna maknanya adalah nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wa asbataha lahu 'abduhu wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditetapkan oleh hambanya dan rasulnya, utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya.
wa amana biha jami'ul mu'minin, dan seluruh kaum mukminin mengimaninya. Seluruh kaum mukminin mengimaninya. Hadirin rahimani rahimakumullah, sebelum masuk di paparan apa istilahnya, peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, nggak mungkin kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita sendiri jauh daripada ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini jelas bahwa Bapak Ibu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah pilihan, melainkan tuntutan dan kewajiban. Karena di atas inilah kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Darus Sa'adah, Miftahid Darus Sa'adah. Di atas inilah berpijak kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Tuh. Sedangkan Allah menegaskan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu betul-betul cinta kepada Allah. Sekarang apakah mungkin kita akan mencintai Allah sedangkan kita tidak mengenalnya? Enggak mungkin. Fase sampai ke tahapan kita cinta kepada Allah itu bermula dari apa? Kenal, mengenalinya. Nah, ini barangkali hal yang sangat mendasar, hal yang sangat mendasar. Kenali dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar nanti berbuah, yakni kita cinta kepada Allah. Jika sudah cinta kepada Allah, maka beban seberat apapun terasa ringan. Inilah gambaran kenapa para sahabat ridwanullahi alaihim, seberat apapun, padahal sejatinya syariat Islam nggak ada berat. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, inna dina yusrun, agama itu mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Nggak ada seseorang yang menganggap agama ini berat kecuali dia sendiri yang akan kalah. Abdullah ibn Amr bin As dikenal seorang sahabat yang betul-betul kuat dalam menunaikan sunnah. Ya, kebayang tiap malam menamatkan Al-Quran 30 juz, hampir tiap hari saum. Maka ditegur oleh Nabi SAW, ditawarkan sesuatu yang sejatinya lebih baik dari itu. Ketika saum, Rasulullah SAW menawarkan, saumlah 3 hari sebulan, 3 hari, yang pahalanya ad-dahru 1 tahun penuh, atau setiap hari. Karena satu pahala, satu amalan berbanding 10. Kalau 3 hari berarti 3 dikali 10 sudah 30, dikali 12 jadi berapa? 360. Itu setiap hari berarti nilai pahalanya. Dari sisi pengamalannya lebih ringan tapi pahalanya sama. Solusi yang ditawarkan kepada Abdullah bin Amr bin As. Tapi beliau masih semangat, merasa diri masih kuat. Tuh. Akhirnya di penghujung usia justru akhirnya, seandainya aku menerima rukhsah, keringanan dan tawaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim, jika sudah memulai dalam beramal soleh, maka kebiasaan mereka adalah dawam, Pak, istiqomah gitu.
Dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla, dawam walaupun sedikit. Dawam dan istiqomah itu sangat berat, Pak. Dan subhanallah memang pahalanya gede banget. Pahala istiqomah itu sangat gede, besar. Intinya hadirin rahimakumullah, jika seseorang sudah betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan berbuah kecintaan dia kepada Allah, keringanan dalam rangka beribadah, sehingga nanti akan berbuah apa? Allah pun cinta. Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Yang kata pepatah para ulama, masalah itu bukan bagaimana cara mencintai, karena sudah jelas, walakinna sya'na an tuhab, akan tetapi bagaimana agar kita dicintai. Kita masuk di adad. Berapa sih nama Allah Subhanahu wa taala itu? Penulis rahimahullah taala, beliau mengatakan la ya'lamuhu illallah. Nama-nama Allah tidak ada yang mengetahui dari sisi jumlahnya kecuali siapa? Allah. Mana dalil bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi? Yang masyhur adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, berupa doa, ma'asaba ahadan hammun wal hazanun. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang menimpanya hammun, kegelisahan, kekhawatiran, tidak pula kesedihan. Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdika, anak dari hambamu, bapak, wabnu ammatika, anak dari hambamu, hamba perempuan, ibu kita, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di genggamanmu, madin fiyya hukmuk, ketetapanmu untukku telah berlalu, adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu penuh di atas keadilan, hikmah. As'aluka bikulli ismin huwa laka, aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki. Lihat, seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, ini yang pertama, engkau sebutkan itu adalah namamu, Allah sendiri yang menegaskan. Yang kedua, au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan, jelaskan di dalam kitab. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu, Rasul. Dua. Yang ketiga, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau dengan apa, nama Allah SWT yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang tidak ada mengetahui kecuali engkau, sisimu. Tuh, kita bertawasul dengan seluruh nama yang dimiliki oleh Allah. Antaj'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi, agar engkau jadikan Qur'anul azim, Qur'anul karim sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hati, wa nura sadri, cahaya untuk dadaku, wa jalaa huzni, penglipur kesedihanku, wa dhahaba hammi, penghilang daripada kegelisahanku, illa adhaballahu huznahu wa hammahu wa abdalahu makanahu faraja. Tidaklah seorang hamba tersebut membacakan doa ini, maka kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya,
kekhawatiran, kegelisahannya, dan Allah akan gantikan dengan kemudahan, faraja, kelapangan. Nah, yang menjadi syahid dari doa ini adalah ya, awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indaka, atau melalui nama yang engkau sembunyikan di alam gaib di sisimu. Berarti di sini menunjukkan bahwa ada nama Allah yang tidak diketahui, tidak disampaikan kepada kita. Karena sebagaimana telah diketahui bahwa yang mengetahui alam gaib hanya siapa? Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada yang mengetahui terhadap alam gaib siapapun, illa man irtadha min rasulin, kecuali siapa yang diridhoi dari utusannya. Sehingga sebagian perkara gaib sesekali ditampakkan kepada Rasul. Bukan maknanya Rasul tahu alam gaib, tapi nas ayat menjelaskan bahwa sebagian alam gaib ditampakkan kepada siapa? Rasul. Hatta malaikat itu sendiri, Pak, yang hakikatnya adalah makhluk gaib, tapi dalam perkara gaib tidak tahu. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat berapa? 29. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ilmul ghaib wa indahu ummul kitab. Bisa dikoreksi nanti, bisa dilihat. Allah menghapus siapa yang dia kehendaki, takdir, dan menetapkannya, dan hanya di sisinya ketetapan catatan kitab. Kata Ibnu Abbas, yamhullahu ma yasha, Allah menghapus siapa yang dikehendaki, illa asyaqawata wasya'adata wal ajal, kecuali kecelakaan, kemudian kebahagiaan, dan ajal, kematian. Ini salah satu pendapat yang dibawakan Ibnu Abbas ini. Ini tidak berubah, ya, walaupun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sendiri di tafsiran ayatnya beliau membawakan asar dari Umar bin Al-Khattab ketika beliau bertawaf sambil berdoa, Allahumma in kunta katabta, sesungguhnya ya Allah, seandainya engkau catat aku sebagai apa? Min ahli asyaqawati, penghuni neraka, celaka, li, hapuskan dan ubahlah aku menjadi penghuni apa? Surga. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa cara menjamak antara ayat dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan terutama bab takdir bisa berubah atau tidak. Yang bisa berubah itu adalah di catatan para malaikat, yaitu kapan? Di alam rahim, menunjukkan bahwa malaikat tidak mengetahui alam gaib. Di hadis Abu Hurairah, malaikat itu sendiri pencatat di alam rahim. Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali sakiyun aw saidun. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat apa? Ajalnya, rizkinya, amal perbuatannya, bahagia, celakanya. Demikian. Di hadis Abu Hurairah, mereka bertanya sebelum mereka mencatatkan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ini isyarat bahwa malaikat sendiri nggak tahu alam gaib. Jika manusia menganggap mengetahui alam gaib, berarti melebihi siapa? Melebihi Rasul, melebihi siapa? Malaikat. Nah, oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan salah satu pokok togut itu, salah satunya adalah orang yang menganggap dirinya tahu alam gaib. Togut itu. Sedangkan Allah berfirman bagaimana? Jauhi togut. Fama yu'min billahi wa yakfur. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan kufur terhadap togut. Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua, fadlu man ta'allama tis'atan wa tis'ina minha,
keutamaan mempelajari 99 nama darinya. Keutamaan mempelajari dan mengetahui 99 nama dari Asmaul Husna. Min asma'illahi al-husna tis'atun wa tis'una asman. Di antara nama Allah al-husna adalah 99. Man ahsaha dakhala jannah, siapa yang hafal ihsa, nanti ada definisi makna pada ihsa, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, innallaha au inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman faman ahsaha dakhala jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang ihsa maka dia akan masuk ke dalam surga. Allah witir tunggal, mencintai witra tunggal, witir. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan secara sharih tegas tentang nama Allah 99 ini. Namun hadis tersebut ditilai oleh para ahli hadis dhaif. Jadi dalam beramal, terutama menyikapi dalil, syaratnya adalah dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama adalah sahih, yang kedua sharih. Sahih sumbernya jelas, kalau Al-Quran umpamanya surah apa, ayat berapa. Kemudian sharih, kalau hadis umpamanya hadisnya riwayat siapa, ya. Kemudian bagaimana pandangan para ulama tentang derajat hadis tersebut, apa sahihkah, hasankah, minimal dhaif, atau bahkan bisa jadi maudhu nanti ke sana. Tuh. Nah, jika tidak lengkap dua syarat ini, maka hadis tersebut itu tidak, ataupun ayat tersebut tidak bisa diamalkan. Maksud tidak diamalkan karena ada kemungkinan yang lain. Seperti umpamanya hadis ini yang menjelaskan secara sharih tegas tentang 99, dan dikatakan waqad addaha ghairu Ibni Hajar al-Asqalani waqad harraraha al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menyebutkan secara terperinci 99 nama tersebut. Minal Kitabi Al-Aziz, beliau kumpulkan dari Al-Quranul Karim rinciannya. Tuh. Selain Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendahulunya juga sejatinya dari ulama ada, seperti Sufyan Ibnu Uyainah, Ibnu Hazm, Imam Al-Qurtubi, dan yang lainnya juga sama, mengumpulkan 99 nama. Namun masalahnya antara para ulama ketika mengumpulkan nitatab wal istiqlal dari Al-Quran, mereka berbeda-beda. Ada yang dimasukkan ke 99, di ulama yang lain tidak dimasukkan. Ya. Wala syakka anna hadza ijtihadu min Ibni Hajar. Nah, ini tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah ijtihad yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Wala yumkinuna al-qat'u bi an hadhihi tis'ah wa tis'una. Maka tidak bisa kita memastikan, meyakini secara pasti bahwa inilah yang dimaksud 99 yang disebutkan di hadis ini. Siapa yang hafal 99 maka dia akan masuk dalam surga. Tuh. Al-maqsudatu. Matalan, contohnya Dzurrahmati, Dzurrahmah, Dzulquwah. Ya. Id al-mulazzam li'tibari Dzulquwati minat tis'ati wa tis'ina. Semestinya Dzulquwati, sang pemilik kekuatan, ini dimasukkan pula ke dalam nama Allah Asmaul Husna juga. Tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak memasukkannya. Atau barangkali di mushaf kita biasanya ada di sebagian belakang. Nah, cari ada Dzurrahmah, Dzulquwah, itu dalilnya surah Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwa ar-razzaq
Dzul Quwwatil Matin. Allah, sungguhnya Allah itu adalah Ar-Razzaq, Dzul Quwwah. Nah sekarang Dzul Quwwah dimasukkan enggak? Al-Matin. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Al-Kahfi ayat 58. Kilahuma fil Qur'anil Karim, keduanya sejatinya adalah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga jumlah 99 yang disebutkan oleh para ulama, mahalnya tempatnya adalah ijtihad. Jadi sangat besar kemungkinan berbeda, sehingga untuk memahami bahkan sampai meyakini secara pasti bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Rasul 99, butuh pertimbangan. Jelas ya? Tuh. Selain itu juga makna ihsa, nanti apa makna ihsa? Bukan saja hafal, tapi juga apa? Memahami makna kandungan daripada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian apa? Mempraktekkan dalam ibadah kandungan daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian. Dan ini juga, sedangkan jumlah 99 ini tidak bertolak belakang dengan apa? Dengan bahasan yang pertama tadi, bahwasannya nama Allah itu tidak dibatasi dari sisi jumlah. Bagaimana cara menjamaknya? Cara menjamaknya disebutkan oleh para ulama, ada sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan tapi tidak dijadikan sebagai jaminan untuk masuk ke dalam surga. Kan tadi kan, siapa yang ihsa, yakni menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dijamin dia akan masuk ke dalam surga. Tidak menutup kemungkinan Allah masih memiliki nama sebagaimana tadi dikuatkan di dalam hadis, tapi tidak disiapkan sebagai jaminan bagi orang yang ihsa tadi masuk ke dalam surga. Biasanya Syekh Utsaimin memberikan contoh seperti orang yang memiliki kuda. Ada kuda khusus untuk bertempur, berperang, ada kuda untuk dipakai untuk sendiri dan yang lainnya. Maka 99 ini disiapkan untuk berperang, tapi tidak menutup kemungkinan beliau masih memiliki kendaraan yang lain, kuda yang lain. Nah itulah yang biasa dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika masuk di pembahasan hadis ini. Baik, masih ada? Ma'anal iman biha. Sekarang makna iman, makna mengimani atau makna tauhid asma wa sifat itu apa maknanya? Maknanya adalah al-imanu bima wasafallahu ta'ala bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu, yaitu mengimani apa yang telah Allah sifati atas dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam sunnahnya. Wa imraruha kama ja'at, dan dialirkan sesuai dengan apa yang datang baik dari nas Al-Quran ataupun hadis. Walaysa ma'na imraruha kama ja'at tarkuha biduni ma'rifati ma'naha. Makna dari imrar di sini, dialirkan di sini, maknanya bukan tanpa mengetahui makna, karena ini adalah mazhab mufawwidhah istilahnya. Nanti ada istilahnya tafwid, diserahkan makna dan hakikatnya kepada siapa? Kepada Allah secara utuh. Wa fihi ittihamun lirrasul, karena ini adalah apa? Yang merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan demikian juga para sahabat. Akan tetapi makna imrar itu adalah dengan menetapkan sesuai dengan lafaznya kita terima, karena al aslu fil kalam al haqiqah, asal kalam itu adalah hakikatnya.
Jangan dulu berpaling dari hukum asal ini kecuali ada makna yang memalingkan, qarinah bahwa makna lain dari lafal ini adalah ini dan itu. Tuh. Sedangkan metodenya dalam pengamalan tauhid asma wa sifat ini adalah isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, atau ala lisani Nabi SAW, atau melalui lisan Nabi SAW dalam sunnahnya, min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala takyifin wala tamsil, tanpa ta'til menghapus, kemudian yang kedua tahrif merubah, wala tamsil tidak menyerupakan dengan makhluk, kemudian wala takyif tidak mempertanyakan kaifiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah. Amma ba'd. Tanbihan, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam bab asma sifat. Pertama, asma'ullah ta'ala tauqifiyah. Ketahuilah bahwa nama-nama Allah sifatnya adalah tauqifi. Nama-nama Allah sifatnya adalah tauqifi. Tauqifi ini diambil dari kalimat waqqafa yuwaqqifu tauqifiyah, tauqifiyatan. Kata dasarnya dari waqafa, berdiri. Maksudnya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Penetapannya melalui dalil. Laisa kullu fi'lin yata'allaqu billahi yashtaqu lahu minhu ismun. Tidak seluruh fi'il yang berkaitan dengan Allah maka boleh dijadikan sebagai bagian dari nama Allah. Laisa kullu ismin atau laisa kullu sifatin ismun, ismullah. Tidak, ya, tidak seluruh sifat Allah itu adalah nama dari Allah. Akan tetapi secara pasti setiap nama Allah pasti memiliki apa? Sifat. Tanbih yang harus diperhatikan di yang pertama adalah nama Allah sifatnya adalah tauqifi. Apa tauqifi itu? Berdiri, berpijak di atas apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ya tadi kaidahnya adalah isbatu ma asbatahu Allah. Kita tetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya, atau melalui lisan baginda Nabi SAW di atas sunnahnya, tanpa apa? Ta'til, yakni meniadakan, menolak, menafikan. Kemudian tahrif, merubah, ya, memalingkan, atau tasbih dengan menyerupakan, atau takyif, mempertanyakan kaifiyah. Caranya bagaimana? Ya. Tanbih yang kedua,
yang harus diperhatikan di dalam Al-Quran. Warada fil Quran af'alun atlaqaha Allah ala nafsihi ala sabil jaza. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiil-fiil, perbuatan-perbuatan sebagai bentuk balasan dan sekaligus sifat kemahaadilan Allah. Tuh. Wahia fima siqat lahu madhun wa kamal. Seperti contohnya, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar atau melakukan balasan, ya, melakukan makar sebagai balasan untuk mereka. Atau surah, umpamanya surah apa, An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum, sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal sejatinya Allah lah yang sedang menipu mereka. Maka ini tidak bisa dikatakan bahwa di antara nama Allah itu adalah apa? Khadi, makir. Tidak. Tuh, akan tetapi memiliki makna adalah apa? Ini harus muqayyad, terikat kepada siapa? Kepada, yang di dalam hal ini surah An-Nisa, kepada orang-orang munafik. Maka Allah membalas, ya, tipu daya orang-orang munafik dengan apa? Ya, dengan menipu mereka. Wa huwa khadi'um, dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala menipu mereka sebagai balasan sekaligus kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai catatan. Kemudian kita masuk di pembahasan yang berikutnya. Dalalatul asma'il husna fi haqqillah. Dalalah, pendalilan nama Allah Al-Husna, ya. Dalalatu al-asma'ul husna itu ada 3. Para ulama menetapkan, ini mencari sehingga menarik kesimpulan bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 metode penting. Pertama adalah metode mutobaqoh. Metode mutobaqoh. Yang kedua metode tadammun. Yang ketiga metode iltizam. Metode mutobaqoh tadullu ala zat mutabaqatan. Metode mutabaqoh ini menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dalalatu ismihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim, umpamanya Ar-Rahman. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Maka melalui metode mutabaqoh maka menunjukkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala wa dalalatu ismihi ta'ala Ar-Rahman ala dzatihi azza wa jalla mutabaqatan. Jadi menunjukkan Ar-Rahman adalah zat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Seingat saya perang apa? Oh, di Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan perdamaian dengan kafir Quraisy, sehingga perdamaian tersebut itu diabadikan dengan tulisan. Tuh. Maka Rasulullah SAW memerintah kepada sahabat yang menulis, uktub, tulislah bismillah, atau dikatakan pertama min Muhammadin Rasulillah, dari Nabi Muhammad utusan Allah. Mata kafir Quraisy bagaimana? Ammallah, adapun Allah kami mengenalnya, adapun Ar-Rahman maka kami tidak kenal. Maka
Sedangkan biasa kami mengatakan bagaimana? Bismillahi. Tadi kan bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya. Nabi Muhammad. Ya, min Muhammadin ibni Abdillah. Min Muhammadin ibni Abdillah. Ya, para sahabat naik darahnya. Maksudnya meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memeranginya. Tapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Ini hikmah, metode juga dalam berdakwah. Tahan, karena benar. Kata Rasulullah SAW, uktub, tulislah, karena benar kan. Muhammad putra Abdullah. Setelah itu ketika sampai di muqaddimah, beliau SAW memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata kafir Quraisy, mereka mengatakan, adapun Allah kami mengenalnya. Ini juga isyarat bahwa sejatinya mereka kafir Quraisy mengimani siapa? Beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna syirik itu, sekali lagi ini sering kita sampaikan, makna syirik itu maknanya bukan berarti mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman, akan tetapi syirik artinya adalah apa? Beribadah kepada Allah dan selainnya. Nah, ibadatu ghairillahi atau ibadatullahi ma'ahu. Jadi beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Jika dikatakan kepada mereka, ya, kamu menyembahnya yang berhala, maka jawaban mereka, mana abuduhu illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya saja kami menjadikan itu sebagai wasilah kedekatan kami, sedekat-dekatnya dengan siapa? Allah. Ini isyarat bahwa mereka betul-betul mengimani, meyakini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja mereka syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ditulis oleh Rasulullah SAW dalam Sulh Hudaybiyah ini, Bismillah, Allah kami sepakat, kami mengetahuinya. Ar-Rahman, ini kami tidak mengenalnya. Wa mar-Rahman, apa Ar-Rahman kata mereka? Gitu. Nah, ini sama juga sahabat yang lain, hendak izinkan kami untuk memenggalnya gitu, atau memeranginya. Kata Rasulullah SAW, tahan, uktub, tulis. Adapun kami ketika kata mereka, biasa kami ketika menulis adalah dengan mengawali Allahumma, Bismikallahumma, kata mereka gitu. Bismikallahumma, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut namamu ya Allah. Tuh, maka kata Nabi SAW, uktub, tulislah. Benar gak? Benar kan? Dengan menyebut nama Allah. Tuh. Nah, Ar-Rahman, jika kita pelajari, memahami, bisa mengenal dan mempelajari asma wa sifat, itu terkandung di dalamnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tadi tegaskan, ya, mau menggunakan Allah atau dengan Ar-Rahman, ayyamma tad'u, apapun yang kalian seru, maka falahu asmaul husna, maka hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala asmaul husna. Kemudian yang kedua, dengan metode tadamun dari Ar-Rahman, ya, menunjukkan sifat bagi Allah. Terkandung di dalam Ar-Rahman, nama Ar-Rahman itu adalah sifat bagi Allah, yaitu rahmat. Tuh, terkandung di dalamnya adalah sifat bagi Allah, rahmat. Maka di sini diurai jadi 4 bahkan. Tadullu ala sifatil mustaqah, menunjukkan kepada sifat turunan daripada Ar-Rahman itu ditinjau dari sisi bahasa. Pertama, al-ismu al-alam, nama bagi Allah, bahwa salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman.
Tuh, salah satu nama daripada Allah adalah Ar-Rahman. Tuh, sebagaimana walillahil asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna. Kemudian mayatadammanu sifatu zatin kasmihi as-sami. Nah, terkandung juga di dalam Ar-Rahman sifat zatiyah, sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Nanti insyaallah ta'ala mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana sifat Allah itu ada sifat zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat dalam diri Allah, la yazalu wa lam yazal wa la yazalu muttasifan bihi, senantiasa disifati. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah yang berkaitan dengan masyiah, kehendak. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadullu ala sifati ghairil mustaqqah iltizaman, ya, menunjukkan kepada iltizaman, kelazimannya, bahwa wa ala sifatil hayati wa ghairiha iltizaman, dari nama Allah Ar-Rahman itu maka Allah disifati dengan sifat-sifat yang lainnya, seperti Allah itu maha hidup, itu Allah maha qudrah, kuasa, dan seterusnya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, terakhir di pertemuan kali ini kita sampaikan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat merupakan wasatun baina firaqi al ummah, pertengahan di antara dua kelompok utama firqatud dhallah sejatinya. Pertama Mu'attilah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pertengahan di antara Mu'attilah, itu golongan yang menolak, menafikan nama dan sifat Allah, baik menolak atau menafikan secara menyeluruh, keseluruhan seperti Jahmiyah, atau hanya sebagian seperti diantaranya Mu'tazilah, atau juga termasuk sebagian dikatakan Asy'ariyah. Yang kedua, kubu yang lain adalah sikap gulu fil isbat, sikap terlalu berlebihan dalam menetapkan sifat bagi siapa? Allah, sehingga mereka mengatakan sifat Allah itu seperti sifatnya makhluk, istilahnya adalah musyabbihah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara dua kelompok ini, menetapkan, ya, tanpa menyerupakan, tanpa tasbih, gitu ya. Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini nafyun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak semisal dengan apapun, membantah tadi musyabbihah. Kemudian wa huwas samiul basir merupakan isbat, dan Allah maha mendengar dan maha melihat, sebagai penolakan terhadap Mu'attilah. Masya Allah, pembahasan bab asma wa sifat sejatinya tidak cukup hanya satu pertemuan, ya. Ini hanya sebatas gambaran secara umum upaya kita, usaha kita dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya semakin dekat kita memahami, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Harapannya, tujuan akhirnya adalah mudah-mudahan kita dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf, ya. Ini saya kira nggak bisa di ini saya waktu, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.